Jadi ada 6, najis itu ada 6. Najis itu ada 6. Kita nggak bicara mutawasito dan mughalazah dulu. Najis itu ada 6 kurang lebih kata para ulama. Apa yang 6 itu? Yang pertama yang disebut dengan najis nih. Apa aja sih ustazah yang disebut dengan najis nih? Kita bahas 6 poin ini ya. Jangan semua dibilang najis. Ibu punya jeruk, tuh jeruk udah kelamaan di kulkas, begitu mau dimakan udah hitam, udah busuk. Kata ibu-ibu jangan dipegang, najis katanya. Najis apa enggak tuh jeruk? Nggak masuk. Jadi jangan semua dibilang najis ya. Ada 6 kategori yang disebut dengan najis. Pertama, yang keluar dari sabila ini, 2 jalan. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, jalan bawah, yang depan sama yang belakang, kubul dan dubur ya. Apapun itu yang keluar dari depan sama belakang itu disebut dengan najis. Mau bentuknya cair, padat, mau angin doang ya, ataupun mohon maaf ini agak vulgar, ini fikih ya ibu-ibu ya. Mau padat, cair, angin, mau itu berbentuk atau tidak, baik itu sisa makanan ataupun itu kerikil kayu yang keluar, ada lagi yang keluar cacing kremi lah dan lain sebagainya ya, tetap itu dihukuminya najis ya, najis. Jadi kalau keluar sesuatu dari 2 jalan maka itu najis ya, jalur depan maupun belakang ya. Kecuali yang nggak disebut najis, air mani. Pokoknya air kencing, tinja ya, kemudian lagi darah haid, nifas, itu semua najis bentuknya apapun kecuali air mani. Air mani itu suci ya, air mani itu suci. Makanya kata Aisyah, Nabi itu pernah dulu, beliau ada jadi sisa mani di area pakaiannya ya, kemudian dipakai sholat karena mani itu suci. Karena dari mani itulah nanti bakal bibitnya keturunan anak Adam. Hayawanatul manawi, air mani itu suci ya. Anak kita ngompol, dia usianya 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang udah belasan tahun dia masih ngompol. Bagaimana cara mencuci pakaian yang kena air kencing? Ini banyak orang-orang modern zaman sekarang dia punya mesin cuci. Ada baju yang tadinya gak kena ompol, ini celana yang kena ompol dimasukin mesin cuci, ditimpa air, muter semua, semuanya bernajis. Maka cara mencucinya, silahkan mau di mesin cuci boleh, mau dialiri dengan air boleh, dengan catatan tidak bercampur dengan air ya. Jadi maksudnya begini ibu-ibu, kalau ibu-ibu mencucinya di mesin cuci, pisahkan dulu antara baju yang berkena najis tadi dengan yang tidak ada najisnya. Boleh dicampur dengan yang tidak ada najis dengan catatan najisnya sudah hilang. Jadi yang menghilangkan najis ini bukan sabun tapi air. Sabun itu cuma bikin wangi. Yang mensucikan itu bukan sabun tapi air. Sama kayak kita mandi wajib. Jadi kalau lagi mandi wajib itu, kalau belum kelar rukun mandi wajibnya, dia nggak boleh pakai sabun sama sampo dulu. Kadang-kadang kita salah persepsi ibu-ibu, bahwa yang mensucikan itu bukan sampo sama sabun, bukan, tapi air. Sabun sama sampo cuma bikin wangi, tapi yang mensucikan intinya adalah air. Jadi harus diratain airnya baru pakai sabun dan sampo, gitu ya. Yang ketiga, yang masuk dalam kategori najis tadi 1, yang keluar dari 2 jalan. Yang kedua adalah muntah al-qai'u ya. Yang ketiga ada darah, baik itu darah segar ataupun darah busuk. Darah segar itu darah yang cair warna merah, darah busuk itu nanah ya, itu juga najis. Najis itu baik itu darah yang berasal dari hewan ataupun manusia, maka itu najis. Kecuali al-kabid wattihal, darah yang gak najis itu 2, al-kabid wattihal, ati dan limpa hewan yang disembelih, bukan manusia ibu-ibu ya. Kita tekankan sekali lagi,
Darah yang tidak najis adalah ati dan limpa dari hewan yang disembelih, tapi bukan darah yang dijadikan layaknya atau seperti hati. Contohnya marus, itu haram dimakan, najis itu. Darah tuh, darah sapi ditadangin, dibekuin jadi hati. Oh, itu satu dosa, membohongi. Yang kedua, itu haram dimakan karena itu darah asalnya dan itu najis. Tapi kalau ati kan udah jadi ati, melimpa tuh dari awalnya ya. Walaupun dia juga bercampur dengan darah, tapi itu halal dimakan. Dan hati serta limpa yang halal dimakan ataupun yang tidak najis adalah hati dan limpa yang berasal dari hewan yang disembelih. Jadi kalau ada hewan yang gak disembelih, maka hati dan limpanya pun najis. Ya. Yang keempat, yang masuk dalam kategori najis, al-maitatu, bangke atau bangkai. Apa itu bangkai, ibu-ibu? Ada yang tahu bangkai itu apa? Hewan yang mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Dan seluruh bangkai itu najis kecuali dua, ya, yang halal dimakan. Semua bangkai itu najis kecuali bangkai manusia, dan semua bangkai itu haram dimakan kecuali dua bangkai yang halal dimakan, ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang, ya. Yang kelima, apa yang disebut dengan bangkai yang masuk dalam kategori bangkai apa saja? Khamar, arak. Ada yang megang arak, kejatuhan ke baju kita, tuh najis, baju kita harus dibersihin dulu. Khamr atau arak itu najis, ya. Kena pakaian saja najis, apalagi ditenggak. Ya Allah ya Rahman, ya. Karena dari khamr ini walaupun dirasa itu mah dosanya kecil minum khamr, cuman minum doang yang dilarang, kan gak zina dan lain sebagainya. Justru dari awal minum khamr itu bisa menimbulkan dosa-dosa yang lainnya. Ini banyak orang kasus pembunuhan, kasus perzinahan, pelecehan dan lain sebagainya berawal dari menenggak khamr. Makanya jangan dianggap sepele. Khamr itu najis. Yang keenam, anjing. Anjing dan turunannya itu najis. Yang ketujuh, babi al-kalbun, ya, kalbun, ya. Babi kalbun tuh anjing, khinzir babi, ya. Babi dan keturunannya dan semua yang ada pada tubuhnya. Ustazah, saya nggak kena liurnya, cuman kena badannya anjing aja, tetap harus disuciin juga, karena anjing itu kan suka ngejilat badannya dan lain sebagainya, ya. Itu kena basahan yang ada area pada anjing dan babi itu, maka kita harus disucikan, itu najis.